Cek 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 cek. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'dal hamdulillah walahir hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian halal bihalal warga Muhammadiyah Desa Grinting. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga kita dapat menikmati agama Islam dengan setenang di zaman ini. Yang terhormat pembicara acara pengajian halal bihalal pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Grinting, Bapak Dr. Andos Didi Junaidi MA. Yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Grinting, pimpinan ranting Aisyah Desa Grinting, pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Desa Grinting, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Desa Grinting, kantor layanan ranting Lazismu Desa Grinting, takmir Masjid Baitul Arqam Desa Grinting, takmir Musola Baitul Maqdis Desa Grinting. Duduknya saya di sini ingin membawakan acara pada siang menuju sore pada kali ini. Langsung saja melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian halal bihalal pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Grinting ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sudrajat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh merdu bacaan Al-Quran dari Ustadz Sederajat yang kita semua dengarkan tadi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah kebarokahan acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari panitia pengajian halal bihalal pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Grinting, yaitu Bapak Gofar Ar-Rasyid SPDI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Ustadz Dr. Didi Junaidi MA. Beliau adalah dosen UIN Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus beliau adalah putranya Bapak Haji Ahmad Zabidi almarhum al-maghfurlah. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, amin. Alhamdulillah sampun hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah mawaidho hasanah pada acara sore hari ini. Bapak Ustadz Muhammad Robi'i selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, Ibu Ida Nur Hidayati selaku pimpinan ranting Aisyah yang mohon maaf sore hari ini tidak bisa hadir, mohon doanya keranten Ibu Ida dalam kondisi kurang sehat sehingga beliau tidak bisa hadir beserta dengan kita. Pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Grinting, kemudian pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Grinting, kemudian takmir Masjid Baitul Arqam sebagai sohibul bait yang ditempati pada acara sore hari ini yang saya hormati, dan beliau Ustadz Zainal selaku ketua dari takmir Masjid Baitul Arqam juga tadi ada acara yang berbarengan sehingga beliau mohon izin tidak bisa menyertai kita. Kemudian takmir Musolah Baitul Maqdis Aisyah Grinting juga tidak ketinggalan dari Dewan Guru RA Aisyah Grinting, yang semua tadi saya sebutkan adalah warga Muhammadiyah Ranting Grinting yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sore hari ini saya selaku panitia penyelenggara kegiatan pengajian halal bihalal warga Muhammadiyah dan simpatisan Ranting Grinting. Alhamdulillah ini kali yang kedua kegiatan acara halal bihalal diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Grinting, yang tujuannya yang pertama adalah silaturahim, kepengin duduk bersama
kepengin lelenggahan sareng bertatap muka dalam acara pengajian, keranten kesibukan kemarin 1 Syawal sampai pada hari ini tanggal 9 Syawal kita punya kesibukan yang luar biasa. Jadi ini inisiatif dari kami panitia untuk bisa mengumpulkan Bapak Ibu warga dan simpatisan Muhammadiyah Grinting untuk duduk bersama silaturahim dalam wadah pengajian halal bihalal. Yang kedua, mudah-mudahan ini sebagai pembuka mengawali di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan ortom kita dari mulai Muhammadiyah yang kegiatan rutinitasnya itu sebulan sekali, atau juga Aisyah yang kegiatan rutinnya setengah bulan sekali, kemudian dari pemuda Muhammadiyah yang setengah bulan sekali, termasuk juga dari IPM dan semua ortom Muhammadiyah Grinting. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal semangat untuk nanti siap kembali mengikuti kegiatan rutinitas di ortom masing-masing. Dan yang ketiga, tentunya acara ini insya Allah maksud dan tujuannya adalah menambah ilmu tentang agama dalam wadah acara halal bihalal, sekaligus nanti di akhir acara sebagai manusia biasa tentunya kita tidak luput dari alpa dan kesalahan, sehingga insya Allah di penutup acara nanti ada acara musafahah atau saling maaf memaafkan, saling salaman. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Sehingga mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bapak Dr. Didi Junaidi mohon nanti memberikan tausiahnya, insya Allah memberikan manfaat untuk warga Muhammadiyah Ranting Desa Grinting. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan atas nama panitia penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Gofar Ar-Rasyid selaku panitia pengajian halal bihalal pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Grinting. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Grinting, yaitu Ustadz Ropi'i. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang saya hormati Ketua Panitia Al-Ustadz Gofar Ar-Rasyid SPDI Takmir Masjid Baitul Arqam, yang mungkin saat ini tidak bisa hadir. Tadi sudah disebutkan, saya juga dapat WA-nya, acaranya bareng, ada acara bareng sehingga tidak bisa menghadiri. Mungkin juga kita bisa memaafkan dan maklumnya Pak ya. Nih. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa
Suhartono SH MH yang mungkin saat ini belum hadir, mudah-mudahan hadir. Dan yang saya hormati Al Ustadz Dr. Didi Junedi MA. Nah, pirang-pirang artinya kan termasuk. Beliau adalah tadi sudah sebutnya putranya Bapak Haji Jabidi yang dulu kalau tidak salah tahun 97 menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Paham ya Pak ya? Kayaknya tidak asing lagi Pak Jabidi ya Pak ya Bu ya. Iya. Beliau kalau tidak salah 97 menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Bulakamba. Dan waktu itu Mas Grinting juga PRM dilantik pada 97, yang melantik Pak Jabidi. Ya itu. Dan waktu itu saya dilantik jadi ketua tabligh. Ketua tabligh waktu itu. Alhamdulillah. Dan sekarang tahun 2023 saya dijadikan pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting. Berarti baru berapa tahun Mas Redin? 3 tahun ya? 3 tahun, ini baru 3 tahun saya menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting. Nah inilah enaknya jadi pimpinan, jadi selalu disebut pimpinan ranting Bapak Ustadz Robi'i Jaran Ustadz. Mungkin lah ke MPDE ya, SPDM ya Mas Atum ya. Sebenarnya titelnya SPDM Mas Didi. Seorang penjual material, bukan SPDM pendidikan gitu. Gitu. Oke, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian pada sore hari ini yang saya hormati dan kemungkinan bini sepuh PRM Grinting, ya, alhamdulillah pada hadir yang saya hormati, pimpinan ranting Aisyah yang saya hormati, pimpinan pemuda dan ortom-ortom yang lain yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka pengajian halal bihalal ya Pak ya. Tapi ya halal bihalal aja disalah artinya ya Pak ya. Apalagi di depan kita itu banyak ibu-ibu. Nah, jadi kita matanya fokus saja Pak, fokus saja ke pengajian, jangan lihat ke sana-sana. Gitu ya. Nah, jadi halal bihalal ini kita diartikan dengan silaturahim. Dan tadi panitia sudah menyebutkan nanti setelah habis pengajian kita akan mengadakan salam-salaman, saling memaafkan. Itu ya Pak ya. Dan semua yang saya bisa disebut satu persatu yang saya hormati ya. Tadi saya sudah sebutkan ya, mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehingga kita bisa mendatangi undangan panitia dengan acara pengajian halal bihalal. Rahmat dan salam semoga tercurah limpahan kepada beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri toladan bagi umat Islam seluruh dunia. Wabil khusus kita warga Muhammadiyah selalu mengacu kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari fi'liyahnya maupun dari kauliyahnya. Kita sebagai warga Muhammadiyah harus bisa mengikuti jejak-jejak beliau walaupun tidak 100%. Dan saya sebagai pimpinan ranting sebelumnya saya pribadi beserta istri itu alhamdulillah hadir dan keluarga besar saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Kemungkinan dari saya pribadi dan istri saya dan anak-anak saya, keluarga saya mungkin banyak kealfaan dan kesalahan karo panjenengan sedoyo. Yang kedua, atas nama pimpinan ranting juga ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Apabila kami selama menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting ya, banyak ucapan-ucapan yang kurang enak didengar,
atau mungkin barangkali kita lagi berjalan bareng-bareng berpapasan ya, tidak sempat saling sapa menyapa. Yang namanya manusia itu pasti banyak keluputan dan banyak kesalahan. Maka dari itu atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, kanggo anggota kita semua ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya sebagai pimpinan ranting, saya bangga dengan adanya pengajian yang seperti ini. Mudah-mudahan dari pimpinan Lajismu yang mengadakan beserta pemuda Muhammadiyah mengadakan pengajian triwulan, ya mudah-mudahan untuk selanjutnya kita dilaksanakan terus dan kita selalu semangat dan semangat. Insya Allah kami sebagai orang tua Muhammadiyah akan selalu mendukung. Ngoten nggih Pak nggih? Niku nggih. Dan saya akan menyampaikan Bapak Ibu, tadi saya sudah mukadimahkan dengan surat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 ya kalau tidak salah ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadi apabila kita ada orang yang menyuruh kebaikan, mari kita dukung ya. Kita dukung seperti pengajian ini. Kita dukung ya. Bukan orang bisa dukung tenagane ya dukung duite sing duite akeh. Nggih napa mboten? Sing kayong duite tenagane kembang kempis ya doane. Kan ngoten nggih? Nggih. Niku kita selalu mensupport agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah baik dari PRM-nya maupun pemudanya maupun Lajismu, IVM dan lain sebagainya, yuk mari kita didukung dan disemangatkan oleh orang-orang tua. Insya Allah ya Pak ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah juga harus memegang Al-Quran ayat 103 kalau tidak salah ya, berarti di bawahnya Al-Imran, yang bunyinya apa? Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Ini juga perlu kita dipegang yang sebenar-benarnya. Nah, entah itu dari Muhammadiyah maupun ormas saudara kita atau organisasi yang lain, mari kita satukanlah kita persaudaraan. Dan intinya halal bihalal ini yaitu akan menyatukan kita persaudaraan kita. Itu ya Pak ya. Mudah-mudahan apal kabeh wis ayate. Yang ketiga, ayat ini juga harus kita dipegang erat-erat. Ya, erat-erat. Surat Muhammad ayat 107. Ayat berapa ya? 107 situ ya. Mas ya. Ya, surat Muhammad itu ya. Itu lupa ayatnya berapa itu ya. Ayat 7 kalau tidak salah, ayat 7 surat Muhammad ayat 7 yang bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina aman apa ya bunyinya kalau tidak salah, innamal mu'minuna ikhwatum fa asliku baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oh, surat Al-Hujurat ayat 10 Pak. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ini juga harus kita dipegang betul-betul ya. Innamal mu'minuna ikhwatum fa asliku baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadilah kita orang muslim yang bersaudara. Fa asliku baina akhaikum, apabila ada perselisihan, perbedaan pendapat ya. Fa asliku baina akhawaikum, damaikanlah di antara keduanya. Baina wattaqullaha la'allakum turhamun, agar kita menjadi orang yang takwa dan insyaallah akan diberikan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini juga ada ayat lagi, tapi itu sajalah yang saya sampaikan ya untuk menyingkat waktu. Mudah-mudahan kita bisa memegang amanat menjadi orang Muhammadiyah dan menjadi orang Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Maka demikian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ustadz Ropi'i selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Grinting yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti dari pengajian ini yang akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Didi Junaidi MA. Bapak Dr. Didi Junaidi MA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam hamdan wa syukran 'ala ma an'am wassalatu wassalamu 'ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qadirul alam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Bapak Ustadz Rofi'i serta para plenonya. Yang kami hormati pimpinan Ranting Aisyah Desa Grinting, pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah, pimpinan Ranting Nasihatul Aisyah, pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan seluruh ortom-ortom yang ada di Ranting Grinting ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Khofar Ar-Roshid, SPD. Pakai I enggak? Oh ya, SPDI. Enggak ada perjuangannya ya, SPDI. Bukan PDI Perjuangan, SPDI. Kemudian di sini juga hadir sahabat-sahabat saya. Niki kata rencang sekolahnya bareng kelas bangku. Niku wonten Mas Rosidin niku sekelas, Mas Tasripin juga hadir kayaknya. Kemudian siapa lagi ya yang ini nggak hadir, ada Mas Ratono itu juga sekelas. Kalau Mas Zainal tadi WA saya, mohon izin tidak bisa hadir, beliau adalah kakak kelas saya. Dan siapa lagi yang ada Mas Solihin kalau nggak salah ya, itu adik kelas. Nah kalau dari keluarga yang ketemu gede ada Mas Slamet di sini, karena istrinya kebetulan adik sepupu saya Mbak Komariatun itu. Syukur alhamdulillah, bahagia sekali saya bisa hadir bersilaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah Ranting Grinting. Kalau tidak salah ini yang kedua kalinya saya, atau ketiga kalinya ya. Dulu saya ingat pernah ngisi waktu pas tahun baru Islam. Tahun berapa ya, lupa banget, itu malam hari itu. Diiringi rintik hujan. Biasanya tahun baru kan memang hujan ya. Terus pernah ngisi juga pas waktu buka puasa bersama, puasa Arafah. Saya ingat hari ini yang ketiga kali. Dan jujur kula niku pangling dengan bangunannya. Sekarang sudah benar-benar mewah ya. Dari mulai saya datang yang pertama, kedua, ini sudah luar biasa. Dan memang ini yang fenomena terjadi di setiap amal usaha Muhammadiyah, baik masjid, sekolah, yayasan, panti asuhan ataupun. Kalau tentang pesantunan sudah beberapa kali di Pak Ahlif juga terkagum-kagum dengan progres pembangunannya. Di Masjid Al Muhajirin Banjaratman itu juga kalau sering ngisi subuhan teng riku. Kemudian di kemarin MBS Wanasari
buka bersama sekaligus kemudian di Pebatan juga pernah, di Gelonggong sana, terus di Dumeling kemarin sebelum Ramadan. Pokoknya alhamdulillah warga Muhammadiyah itu luar biasa kalau masalah amal usaha ini. Dan insya Allah Grinting ini bagian yang sangat penting dari cabang Bulakamba. Bahkan progres perkembangan itu jauh lebih melampaui Bulakamba. Ini Bulakamba Piampang itu kayaknya malah Bulakamba nih, sanes-sanes cabangnya di desa Bulakambanya itu malah mbuh layamutu wala yahya, orang mutu laka biaya nih. Hadirin rahimakumullah, sore hari ini saya sangat berbahagia bisa silaturahim dengan panjenengan sedaya. Tadi sudah disebutkan ya asal usul saya. Kalau niku aslinya Kluwut. Memang kalau lare almarhum Bapak Haji Ahmad Zabidi, tadi memang disebutkan beliau itu seingat saya memang menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah 2 periode, Pak Ustadz Robi ini. 2 periode tahun 90 sampai 95, 95 sampai 2000. Jadi beliau 2 kali masa jabatan, dan alhamdulillah mungkin banyak hal yang berkesan lah di hati panjenengan selaku warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan kesan-kesan positif yang hadir. Dan saya teringat dengan pesan almarhum sebelum beliau wafat, kemudian juga ditulis juga di buku catatannya sebelum beliau wafat itu tentang niat atau keinginan beliau agar anak-anaknya itu meneruskan perjuangannya. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa memenuhi janji, memenuhi tanggung jawab itu ketika beliau berpesan pokoknya kon kudu nerusna perjuangannya Bapak. Alhamdulillah niki kalau sakit, mudah-mudahan beliau bahagia di alam barzakh sana, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya dihubungi Mas Rosidin itu beberapa hari, Hamin 2 atau Hamin 3 ya Mas Rosidin ya. Alhamdulillah niki di bulan Syawal ini banyak sekali keberkahan yang kita rasakan setelah kita Ramadan kemarin, kemudian ini masuk di bulan Syawal. Ada banyak hal yang pasti kita rasakan semua ya setelah kita berpuasa. Dan mungkin juga di antara hadirin yang saat ini hadir ada yang lagi puasa Syawal. Nah insya Allah saya yakin banget itu. Nah, kalau baru sehari Syawal, kemudian karena wonten undangan akhirnya udah nanti setelah masih ada banyak waktu karena tidak harus berturut-turut juga gitu. Jadi kalau yang waktunya memang ada dan tidak ada aktivitas, bagusnya ya memang urut, endah ora jelang-jelong. Tapi kalaupun tidak urut boten napa-napa, sing penting masih di bulan Syawal itu 6 hari. Nah, tema yang diminta atau diberikan kepada saya atau diminta, kira-kira temanya apa Mas? Saya mikir udah yang paling mudah merajut ukhuwah, meningkatkan apa ya? Ada temanya nggak Mas? Merajut ukhuwah, membangun kualitas insan, fitrah insaniyah. Dari mana tema ini muncul? Dari surah Ar-Rum ayat 30 yang saya baca di Muqaddimah. Aslinya kalau mau badai mukodimai surah Ali Imran 133 134, tapi wis diwaca karo sama korinya. Jadi ini katun sejen ya. Masa pada baca karo korinya kayak laka ayat maning. Nah, alhamdulillah ada ayat yang saya bawa di surah Ar-Rum ayat 30. Dalam ayat itu dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif. Hanif niku lurus, lempeng, orang menggok-menggok. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah untuk manusia, dan manusia tetap pada fitrah Allah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sesungguhnya manusia sebagian besar tidak memahaminya. Nah, fitrah manusia itu hakikatnya secara naluri setiap orang itu ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan dunia akhirat. Itu fitrahnya. Nah, kemana kemudian orang-orang itu ada yang menyalahgunakan cara untuk mencapai kesenangan atau kebahagiaan itu berbeda-beda. Ana sing
pengen seneng urip ning dunia tapi ora gelem kesel. Akhirnya jalur pintas, Pak. Nyambut gawe rekasa oleh mung semono-mono tok, akhirnya ambil jalur pintas. Goleti wong pinter jane. Pinter nopo. Kula jadi ingat ini pengalaman mawon nggih. Suatu ketika kula nembe hijrah dari Kluwut ke Bulakamba tahun 2008. Nah, kebetulan kalau mulai aktif di Masjid At-Taqwa itu sejak hadir di Bulakamba. Setelah saya gawe gubuk ya, damel gubuk setelah 4 tahun hijrah tahun 2008, 2012 niku kalau damel gubuk niku estri keleresan bidan desa di situ. Itu mungkin saya mulai sering kelihatan ngisi kuliah subuh, nopo khutbah Jum'ah, ngisi pengawasan dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, ibu-ibu datang ke rumah, bekto niku aqua 2 botol, masih segelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustaz ngapunten badhe silaturahmi, monggo Bu Ustaz. Wonten napa nggih terus? Nggih kula badhe nyuwun syarat nopo? Kula badhe sadean apa sih? Sadean nasi uduk. Terus nyuwun disarati keder ya. Di Muhammadiyah kan tak istilah syarat gitu. Bingung kula. Pripun maksud Ibu? Nggih kula supados dagangane laris. Oh ya Allah. Nggih pun niki. Akhirnya botol aqua niku pun nggih kula mlebet riyin. Mancing di situ. Kayak pada kayak sing mungkin ustad-ustad atau kiai-kiai sing tak dongani Ibu. Ya semampu saya baca ayat kursi, Al-Fatihah macam-macam lah. Udah selesai tutup malih langsung pun monggo. Terus syarat liyane napa? Maksudnya syaratnya itu pripun? Biasanya kan nganggo sadean sekul niku wonten centong. Ya jenengan tumbas piyambak centoke mboten sing wonten dongane lho. Keder ya. Pun niku mawon, pun syaratnya ngaten. Jenengan salat 5 waktu harus di awal waktu pertama. Yang kedua, ndalu sepertiga malam ya setengah 3 lah, setengah 3 saderenge subuh tangi salat lail, tahajud, hajat. Terus siang niku salat duha. Nah, dagangannya napa? Nasi uduk. Jam pinten dagangane? Pokoke nggih sarapan. Oh, sarapan. Berarti sederenge panjenengan sadean wis sega sing isi kebul-kebul dibungkus. Apa 5 apa 10 langsung dikasihkan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi sedekahnya itu di awal aja sisa. Kadang-kadang kan sedekah tapi sisa. Wis ora payu daripada dibuang, akhirnya dibungkusi, dibuncuki dinekna wong. Itu bukannya salah, tapi wong pang njaluk rezeki sing apik kok nganggone sega sisa. Maka harus yang pasti isi kemebul, isi anget. Oh ngaten nggih. Pun. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian datang lagi mengucapkan terima kasih, matur nuwun sangat, jadi dagangannya laris alhamdulillah. Mandi berarti ya. Niku jadi di masyarakat itu masih ada seperti itu. Makanya saya arahkan dengan jalannya benar. Karena kadang-kadang kan wonten dengan cara-cara yang nggak benar, untuk centong emas lah apa gitu. Dan yang kedua, ini kejadian nyata malih. Dalu-dalu lare niku ibu-ibu gendong lare nangis jabayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan kertasnya badai periksa teng estrine kula, badai periksa teng ibu, boten baiten jenengan teng kula. Sami bektone niku. Aqua. Dan jare sing tanggane kowe ning ndean. Pas mriku pripun niki lare mboten saged tilem nangis mawon terus nyuwun didongani niki toyane lho. Nah, ini kayak dhuwur suwe-suwe tadi. Wah, kayak kita bojone aku ora payu. Istri saya kan bidan. Kita bakale ora payu ki bojone aku. Mlainane aku terus dongani. Lah alhamdulillah enjange niku mriku malih alhamdulillah saged tilem larene kula lerep. Ya Allah alhamdulillah. Ibu-ibu, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Bahwa sebetulnya fitrah manusia itu selalu ingin kebaikan, keberkahan, kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Dagangannya laris, anak-anaknya pada sehat,
terus usahanya sukses dan sebagainya, itu fitrahnya seperti itu. Tapi caranya kadang-kadang yang nggak bener, dengan cara-cara yang tadi masuk ke jalan-jalan yang tidak siratal mustaqim itu. Makanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, ini penting. Fitratullah itu artinya fitrah Allah itu harus dijaga betul, karena kalau tidak, maka seperti ungkapan dalam surah Yusuf niku, Nabi Yusuf juga pernah merasa tidak mampu menahan diri kalau tidak dijaga oleh Allah ketika digoda oleh Zulaikha. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak mampu menjaga nafasku atau jiwaku. Innan nafsala ammaratun bisu, karena memang jiwa-jiwa itu kalau dituruti pengennya ya hal-hal yang buruk. Coba saniki di hari yang sama niki wonten pengaosan, kemudian mungkin pirang meter lah anak dangdut, kira-kira sing tekamene karo ning dangdut akeh ndi? Dangdut. Padahal kemungkinan dangdut gue anak tiket masuk karena gue bayar artisnya larang, tetep dituku durung gue nyawere, gue nyawer kan, jadi bisa ning kertas kan nyawer. Ceritanya lucu bu, kalau tembula kamban niku tanggane kalau kan sadean, ada orang situ tuh jangan nom ya nasi rada wis wayah lah, ngijoli duit atusan karo eketan dijoli receh-recehan 5.000 10.000 panggo apa panggo nyawer. Kuwi nggone bojone nang mending kok nang beras ya nggo nyawer, jadi duit atusan ewu dijoli panggo nyawer jadi ya. Untuk harga tiket masuknya ada, kadang nggo nyawer. Terus jenenge dangdut itu musik-musik seperti itu, saya tidak pernah lihat ada konser dangdut disediani kursi laka, mesti ya pada ngadeng-ngadeng karena joget-jogetan, terus laka seneke. Tapi kenapa lebih banyak ke sana daripada ke pengajian? Duduk manis, angsal snack, dapat ilmu, dapat pahala. Karena itu Kanjeng Nabi sampun undiko dalam sekian abad yang lalu, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu memang banyak diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Atus niki, kalau bukan karena keimanan, jam-jam sementen kan wayah istirahat, enaknya turu. Wong Mas Rosidin, Mas kok tekane setengah lororan apa wis? Ya wis, aku tak laya-laya sedikit. Kebetulan di rumah tadi habis ada acara halal bihalal kader posyandu, kalau ngisi duhur kemudian istirahat laya-laya nggak sempat tidur. Akhirnya terus tata enak kayak gitu turu awan ini. Tapi kenapa ada panggilan hati itu? Orang-orang yang lebih kuat imannya lebih memilih bangun di pagi hari sebelum subuh daripada narik selimut maning. Kenapa? Panggilan Allah untuk sholat subuh jamaah. Bahkan sebelum jamaah subuh ada 2 rakaat yang luar biasa. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh niku luwih apik ketimbang dunia dan seisinya. Hadisnya jelas sahih. Tapi akeh wong sing abot alot. Yaitu karena jalan menuju surga tidak mudah. Wa khuffatin nar bisyahawat, jalan menuju neraka itu dikelilingi syahwat, kesenangan. Seperti tadi konser dangdut, bayar tiket, nyawer ngetokna duit, panas, joget-jogetan, tapi gelem pada teka. Karena apa? Ya karena itu syahwat. Syahwat itu dari setan. Sehingga orang-orang yang jalannya ke jalan-jalan yang seperti itu ditiupi, dihembuskan nikmat oleh setan itu. Wis gua apa makan pengajian mendingan joget-joget artisnya seksi-seksi. Artisnya sing Jakarta, sing luar kota. Wis ning kene ning grinting lah kawong kayak kowe. Wis nggih, kayak mana bae. Misalnya seperti itu. Sehingga orang yang fitrahnya itu, nafasnya itu kepada nafsul lawamah, nafsus sawiyah, itu ya lebih kepada hal-hal yang buruk. Tapi ketika kalau panjenengan itu lebih dominan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, mesti milih
datang ke majelis taklim, majelis ilmu seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Momen Idul Fitri ini adalah sarana paling tepat untuk kita muhasabah. Muhasabah niku introspeksi diri. Nyong wis tambah tahun, itu berarti semakin dekat dengan ajal. Makanya kalau ada orang yang ulang tahun ya dirayakan sampai habis ratusan juta bahkan miliaran, ki wong orang mikir. Karena bertambah tahun kan semakin dekat dengan kematian. Harusnya dia sadar, ya Allah, usiaku bertambah, berarti jarak antara aku dengan kubur itu semakin dekat. Harusnya berpikirnya ke situ, bukan justru mewah dirayakan panjang umurnya. Lah mau umur berapa tahun lamanya? Panjenengan purun dinai umur sampai atusan tahun. Mboten purun nggih. Wis laka kabeh kancane sih. Tapi onder dile wis pada keropos kabeh. Untuk simone utu wis pada copot. Pendengaran sudah bermasalah, meripat wis blabur, melampai juga sudah enggak kayak dulu. Makanya Al-Qur'an itu luar biasa. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu menginginkan umurnya itu ditambah-tambah terus. Tapi untuk apa? Umur suwe-suwe panggo apa? Kalau tidak ada manfaatnya. Semakin bertambah usia, semakin dikurangi nikmatnya. Coba sing saniki sampun usia 50 ke atas, ya mungkin 40, 50, 60, 70 misalnya. Itu jelas wis sejen karo gembiyane sinom. Kalau niki usia saniki sama kali Mas Rosidin ya. Kalau lahiran 79, jadi saat ini 46 jalan 47. Itu aja bolak-balik nyetir si Bulakambat Cirebon wis kerasa, Pak. Sampun kerasa. Sejen karo beberapa puluh tahun yang lalu ya. Kalau mulai teng Cirebon itu tahun 2005. Saniki tahun 2026. Berarti sampun 21 tahun. Lagi awal-awal ta anggo motor-motoran kuat, sehingga anggo mobil pe kadang kerasa karena faktor U. Nah sekarang orang ya sudah usia lanjut terus tidak semakin dekat kepada Allah ki panggo apa mani. Jare wong Cirebon ki istilah berandal tua. Berandal tua. Semakin tua justru bukan semakin tunduk tapi semakin jadi panggo apa. Nah makanya diingatkan oleh Al-Qur'an, wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf itu, aku tidak bisa menjaga atau melepaskan dari nafsuku karena nafs itu selalu menuju kepada keburukan kecuali nafas yang diberi rahmat oleh Allah. Dan Nabi Yusuf seandainya tidak dijaga oleh Allah tergelincir, Pak, tergelincir, digoda perempuan cantik bangsawan yang punya jabatan dan hanya berdua di dalam kamar. Sing demen bocah wadone. Kalau bukan karena Allah yang jaga, Nabi Yusuf itu pemuda sehat, masih normal, siapapun akan tergelincir. Makanya ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kalau aku tidak melihat cahaya dari Tuhanku, sungguh aku berhasrat kepadanya, dia berhasrat kepadaku, aku pun hasrat padanya. Itu wajar, normal. Wong lanang ya seneng wong wadon, itu jelas. Wong lanang seneng karo wong lanang. Zaman Nabi Lut, wah itu homoseks dan sebagainya, itu sudah di luar nalar, dan itu pasti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang luar biasa. Nah, hadirin rahimallah, kembali lagi dalam ayat di surah Rum 2:30 tadi. Itu berkaitan dengan ayat yang lain tentang bagaimana Allah itu ingin menjaga fitrah kita. Fitrah kita itu tunduk, taat, patuh kepada Allah. Jadi ketika Allah menciptakan kita semua termasuk jin, itu kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kapan masa ibadah itu durasinya lamanya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah, mengabdilah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin,
hingga datang kepadamu al-yakin ai al-maut, jadi datangnya kematian. Jadi selama nafas masih ada di kandung badan, selama itu kita masih harus terus beribadah pada Allah. Setelah nafas di tenggorokan sudah selesailah saatnya. Dan nanti pada saat sakaratul maut hanya orang-orang yang istiqomah dalam keimanan yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan pada saat itu diberikan ketenangan. Malaikat turun, Pak. Monggo makai panjenengan cek di surah Fussilat ayat 30. Dalam surah Fussilat ayat 30 dikatakan bahwa innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah, istiqomah dalam keimanannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang-orang yang istiqomah dalam keimanan itu para malaikat. Turun kemudian mengatakan alla takhafu, aja wedi, wala tahzanu, aja sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kemudian memberi kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Nah, kalau mau teng tafsir Ibnu Katsir, ternyata malaikat niku akan turun dalam 3 kondisi. Yang pertama turun pada saat sakaratul maut, orang-orang yang istiqomah itu ditenangkan. Orang-orang mukmin yang istiqomah itu akan ditenangkan oleh malaikat. Ora usah wedi, ora usah sedih. Allah sudah akan memberikan surga di akhirat nanti, bahkan di alam barzakh sudah diberikan gambaran surga oleh Allah. Sehingga mungkin kalau panjenengan sami yang pernah menyaksikan orang sedang sakaratul maut, kan hanya 2 kemungkinan. Angger ora husnul khotimah, ya suul khotimah. Ciri-cirinya apa? Orang yang husnul khotimah itu begitu beliau memejamkan mata, sudah dicabut nyawanya, itu tenang. Bahkan mungkin ada yang wajahnya senyum berseri-seri. Tapi yang ngeresing kelakuannya apa istilahnya? Ari klowo jarine kelakuannya badeg. Ini grinting apa istilahnya sami. Wis kelakuannya wis badeg lah ora karuan. Itu pada saat sakaratul maut ya keroncalan, ora tenang, jempalikan, matanya mendelik, wis keringete gembrobyos, napa malih. Bahkan nggak bisa memejamkan mata. Naudzubillah. Nah, orang-orang yang istiqomah tadi nanti dia akan diberikan ketenangan, kedamaian, kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah, sehingga dia tenang, damai. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikat, itu pada saat di alam barzakh, di alam kubur. Malaikat akan mendampingi orang-orang yang beriman dan istiqomah itu untuk menyiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan malaikat mungkar nakir. Jadi di sampingnya itu ada malaikat yang apa ya istilahnya membimbing lah, termasuk ditemani oleh amal. Jadi dalam hadis Nabi niku, orang nanti meninggal yang ikut ke kuburan itu 3, sing loro balik maning, sing siji ditinggal. Napa niku? Pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya, mobile, motore, kan melu manjing di pelataran makam. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Sing loro balik maning, ahluhu, keluargane, bojone. Meskipun waktu hidup mengatakan cintaku sehidup semati, ana beli kira-kira sing lanange ninggal gelem manjing ngelonin kuburan. Laka. Kadang-kadang selesai masa idah wis kawin maning. Karena perempuan ada masa idahnya. Wong lanang ditinggal bojone meninggal maksudnya, laka simoni aku tau ora sanggup urip dhewekan, aku pamelu di kuburan bae manjing. Laka. Wong tembelai pada takziah wis lirak-lirik kok. Kayaknya siapa sih mata kincer. Nah, karena nggak ada masa idah perempuan, tapi ya kebangetan loh bojone be
nembe dikubur kok wis lirak-lirik gitu. Artinya ahluhu, secinta apapun pasangan kita, suami atau istri kita, enggak ada yang mau ikut kuburan. Malahan pengennya cepet-cepet kan. Memang sunnahnya orang meninggal itu segera dikebumikan, aja ditunda-tunda. Kemudian maluhu, hartanya, mobile, motore, sing digawa nganter jenazah ke makam. Setelah itu ya pulang lagi. Tinggal amaluhu, amalnya. Dan selain amal ada malaikat. Tadi orang-orang yang beriman akan didampingi malaikat. Kemudian yang ketiga, malaikat akan turun hadir pada saat yaumul ba's, hari dibangkitkan. Itu akan didampingi sampai ke padang mahsyar. Niki keterangan dari tafsir Ibnu Katsir tentang surah Fussilat ayat 30. Nah, hanya orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, yang tidak gampang tergoyahkan dengan kondisi apapun yang sedang dialaminya, entah itu ujian hidup, ekonomi, ujian keluarga dan sebagainya, tetap dia dalam keimanan yang kokoh. Inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang saat ini mungkin mengalami kehidupan yang mungkin tidak baik-baik saja, tetapi kadang terlihatnya itu bertolak belakang ayat niki. Ini saya ingin mengambil dua ayat dalam Al-Quran. Pertama surat Toha ayat 124, kemudian ada surah Al-An'am ayat 66. Ini dua ayat yang bertolak belakang kelihatannya. Surah Toha itu ayat 124 menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mengindahkan ayat-ayatku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Orang kalau jauh dari ajaran agama, orang tahu ibadah, orang tahu sholat, orang tahu ngaji, boro-boro zakat dan sebagainya, itu kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Nah, saya penasaran kira-kira makna sempit itu apa di situ. Saya buka keterangan para ulama tafsir. Ada dua makna. Yang pertama, orang yang jauh dari ajaran agama, jarang ibadah, orang tahu perkara Gusti Allah, itu diberikan kehidupan yang sempit, entah sempit ekonominya, sempit pekerjaannya, keluarganya nggak harmonis, anak-anaknya pada nggak nurut dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Jadi kalau saat ini ngapunten kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja, coba cek bagaimana sholat kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nyong sholat saban dina wis kok 5 waktu, ya dicek lagi sholat 5 waktunya apakah sudah on time, tepat waktu, apakah di akhir waktu. Wis on time, cek maning apakah jamaah apa dewekan terus. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua ini yang agak mengkhawatirkan. Makna ma'isyatan dongka bukan berarti wong sing lagi adoh karo Gusti Allah kowe rezekine seret, tidak. Bisa dia sedang diberi banyak harta, usahanya sukses, bocah-bocahnya pada sukses, pokoknya karirnya lancar, tapi ada kegersangan jiwa, batine ora tenang, duitnya akeh tapi kayak anak sing kurang, gelisah. Dan ternyata itu dalam surah Al-An'am ayat 66 yang nanti kita akan lihat makna istidraj di situ. Istidraj itu adalah ketika Allah memberikan kemudahan-kemudahan hidup. Wong usahanya lancar, sukses, nembe buka toko, sekian bulan buka cabang, anak-anaknya sukses kabeh, karirnya hebat, padahal wongnya roto ibadah. Nah, ini panjenengan nanti lihat di Al-An'am 66.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika orang-orang itu melupakan peringatan dari Allah. Jadi ora tau marak di masjid, mungkin juga ora tau salat, boro-boro ngaji, boro-boro sedekah. Dilalah ya. Gusti Allah niku memberikan banyak kemudahan. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan seluruh pintu-pintu kesenangan dunia. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga pada saat orang itu di puncak kesuksesannya, senang dengan apa yang diberikan oleh Allah ini, akhadnahum baghtatan. Aku cabut secara tiba-tiba. Lagi sukses-suksesnya karirnya, entah jadi pejabat, entah jadi pengusaha, tapi satu sisi dia nggak pernah ibadah, dilalah, kemudian Allah cabut tiba-tiba itu saligane apa, dilalailah. Itu usahanya yang lagi hebat, lagi moncer, ditipu orang, atau mungkin kena musibah, atau kemudian apalagi dihipnotis. Kalau tidak kayak gitu, dilalah dinai penyakit sing biayanya itu miliaran, ngentek kena duniane dan sebagainya. Oh, ini sudah waktu asar ya? Iya, 5 menit lagi. Jadi itu yang disebut istidraj. Wonge ora tau salat, ora tau ibadah, ora tau sedekah, ora tau ngaji, tapi kok usahanya sukses, itu namanya istidraj. Hati-hati. Bisane Fir'aun ngaku jadi Tuhan karena seumur hidup Fir'aun itu mboten nate meriang. Fir'aun itu ora tahu sakit, tidak nate gerah, sehingga dia merasa bahwa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka hati-hati, bukan panjenengan dilalah dinai sehat terus, ora tahu meriang, wis ngakeh syukure, watir kayak Fir'aun. Agari merasa nyata ora tahu meriang. Itu nanti kalau kita sombong dengan kesehatan kita bisa dicabut tiba-tiba. Sehingga kemudian yang terpenting adalah di surah Toha 124 tadi, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah maka hidupnya akan sengsara, akan menderita. Dan kalau tidak segera tobat, ngeri. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dikembalikan, dikumpulkan dalam kondisi buta. Butanya buta beneran, Bu, sanes buta-buta bohongan, bukan mata hati. Di ayat berikutnya dikatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan dari kubur dalam kondisi buta padahal lagi ning dunia melek? Dijawab Gusti Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, karena dulu waktu di dunia aku datangkan ayat-ayatku dan kamu lupakan, sehingga saat ini aku lupakan. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Jadi inti dari pesan halal bihalal Syawal ini, mari kita eratkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah imaniyah kita. Jadikan silaturahim ini sebagai jembatan untuk menguatkan semua yang sebelumnya mungkin ada renggang, ada persoalan-persoalan baik secara pribadi, secara antar individu ataupun secara kelompok. Makanya tadi dianjurkan setelah ini nanti ada musafahah, ada saling bersalam-salaman, merajut ukhuwah, kembali menegaskan fitrah insaniyah kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang kembali pada fitrah insaniyah kita, kembali menyadari eksistensi diri kita, dan kelak ketika berjumpa dengan Allah disapa dengan mesra oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Junaidi MA yang telah menyampaikan mawaidah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat
kepada diri pribadi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pengajian halal bihalal pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Grinting pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk acara setelah ditutup kita lanjutkan dengan acara musafahah, saling salam-salaman, saling memaafkan. Nanti untuk ibu-ibu cukup dengan ibu-ibu saja, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Nah, kemudian nanti untuk barisannya bisa nanti dimulai dari barisan yang tengah, nanti Bapak Ustadz Robi selaku pimpinan ranting Muhammadiyah. Kemudian nanti bisa dimulai untuk saling berputar sambil bersolawat, kita salam-salaman, saling memaafkan. Langsung setelah salam-salaman kita ambil air wudhu, sholat jamaah asar, dan selesai semua rangkaian acara pada sore hari ini. Makaten nggih Bapak Ibu? Nggih. Monggo untuk bisa dimulai, ibu-ibu nanti bisa. Kemudian dimulai dari putarannya Ibu Haja Sim. Mangke muter mriko terus iki diputer. Nah, Bapak-bapak saking dimulai dari Pak Trisnanto, nggih. Monggo nanti biar bisa dimulai salam-salam. Monggo ibu-ibu bisa berdiri, bapak-bapak bisa berdiri, agak maju lagi biar bisa di sini. Pak, makasih. Oke. Nah, dimulai dari Bu Haja Sim Patamiko. Oke, sampun mulai. Monggo jamaah yang ada di luar bisa segera masuk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala